seperti emas yang semakin berkilau memancarkan kemuliaan Allah. Dan saat ini yang benar kami rindu, hidup kami dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas ini, supaya apa yang dibaca dan diuraikan, biarlah dengan bahasa Roh-Mu sendiri itu diterjemahkan dan menjadi berkat bagi setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolong Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan. Demikian juga untuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini ibadah tengah minggu, kita bersama-sama akan membaca bagian Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita membaca bergantian, ayat yang ganjil dibaca oleh para pria, ayat yang genap dibaca para wanita. Hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama untuk kamu dari kaum pria. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si si domba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, zaman kita hidup sekarang ini orang menyebut dengan yang namanya bukan sekedar zaman modern, tetapi orang menyebutnya dengan zaman postmodern atau pasca modern. Ya, salah satu ciri-ciri pasca modern adalah apa yang dibayangkan orang itu di zaman modern tidak bisa dilakukan di zaman ini itu terjadi. Ya, kalau zaman dulu kita ngomong gak ada orang dipikir itu orang geram yang sekarang diri. Tapi zaman sekarang itu kejadian. Ya, orang geramnya di depannya ada TV, kita bisa ngomong di sini dengan anak, dengan saudara kita yang ada di Amerika, di Australia, di Singapura. Kita bisa geramnya dengan Skype atau dengan teknologi yang lain. Zaman dulu nggak terpikirkan. Zaman dulu dianggap mustahil. Kita bisa lihat orangnya di sana ngomong lagi makan, lagi ngapain, bisa kelihatan. Nah, ini salah satu ciri-cirinya. Dan bukan hanya itu, ciri-ciri zaman modernisme ini, orang adalah ditawarkan, orang diberikan satu kesempatan untuk menikmati dengan kenikmatan dunia ini dengan seluas-luasnya. Kita mau cari produk apapun, sekarang ini menjadi satu hal yang tidak sulit. Nah, dan di tengah-tengah era postmodernisme ini, maka ada satu gejala yang nampak di dalam kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah yang namanya konsumerisme. Nah, kalau pada kesempatan sore ini berkaitan dengan bulan persekutuan, maka puasa merupakan salah satu disiplin di dalam hidup, di dalam bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama, yaitu bagaimana kita melatih diri kita disiplin rohani dengan berpuasa. Puasa di era konsumerisme. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, bisa dibuka slide berikutnya. Bagian yang kita baca berkaitan dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang keempat, ini adalah satu bagian di mana seperti gambar yang ada di slide, yaitu Tuhan Yesus saat itu seperti di ayat pertama dibawa oleh Roh kemana? Kepada gurun. Dan di sana yang dilakukan Yesus adalah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebelum dia mengalami pelayanannya, Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia akhirnya dibawa oleh siapa? Bukan dibawa oleh kekuatan kegelapan. Dia dibawa oleh Roh, yaitu
ada di padang gurun yang begitu gersang. Di sini dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Mari bisa buka bagian slide berikutnya. Dan di tengah ketika Yesus menjalani masa-masa persiapan pelayanan dan dia 40 hari 40 malam berpuasa, akhirnya Alkitab mencatat laparlah Yesus. Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak makan, telat makan, perut itu rasanya sudah keroncongan. Bukan nyanyi keroncong, tapi keroncongan. Rasanya lapar sekali. Nah, demikian juga Alkitab mencatat Yesus, dia adalah bukan hanya Allah yang sejati, dia juga manusia yang sungguh-sungguh punya naluriah yang sejati, yaitu ada naluriah kondisi kemanusiaan yang namanya lapar. Dalam kondisi yang lapar seperti ini, nah inilah bicara dalam bagian Alkitab ini di ayat yang ketiga, datanglah si pencoba itu. Ini adalah satu gambar yang saya ambil di mana gambar Yesus yang dicobai oleh iblis di dalam versi Jawa. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, lalu kalau kita berbicara kembali pada tentang puasa, mari bisa dibuka bagian slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan puasa dan bagaimana puasa itu diterapkan dalam sejarah kehidupan orang-orang percaya? Kalau kita berpijak mundur dalam perjanjian lama, di era perjanjian lama, Musa, Elia, Daniel, Esra dan juga Yoel. Dan bukan hanya mereka di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian baru pun di sana dicatat bahwa Yohanes Pembaptis, Yesus dan juga Paulus dan beberapa perihal tentang puasa itu masih tetap dilakukan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan puasa itu? Mari kita melihat apa yang dimaksud dengan puasa. Nah, puasa itu orang secara umum dikatakan puasa itu adalah jaga mulut dan juga jaga mata, jaga telinga. Ya, saya ambil gambar simpanse ya, dia jaga mulutnya. Biasanya puasa itu identik dengan orang yang tidak makan dan tidak minum. Tetapi puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan menahan haus. Ya, di tengah zaman kita yang seperti ini, puasa menjadi disiplin rohani yang semakin langka dilakukan. Apalagi di tengah tawaran makanan-makanan yang enak-enak. Ya, kita mau makan apa sekarang bisa kita dapatkan. Mau makanan Jepang, makanan Eropa, Amerika, makanan Chinese food, ya, Japanese food bisa kita dapatkan. Nah, puasa kita kembali yaitu bagaimana puasa itu digambarkan. Ya, bisa orang yang pada umumnya dikatakan mereka tidak makan dan tidak minum. Kalau kita melihat puasa juga memiliki makna yang lebih dalam daripada itu, bukan sekedar menyetop dari makan dan minum, tetapi puasa itu juga di dalam gambar ini dikatakan ya, dia menjaga matanya dari apa? Dari hal-hal yang buruk. Nah, pada zaman sekarang ini kembali kepada zaman kosmo, yaitu kita bisa menguasai dunia hanya dengan satu jempol. Lihat kalau nggak percaya cucu-cucu kita, anak-anak yang masih kecil-kecil, anak setahun sudah bisa pegang tablet, iPad, yang mereka dengan jempolnya bisa searching internet, bisa lihat kemana-mana. Duduk di kamar, ya, pintunya ditutup, tapi pikirannya, fantasinya itu melayang. Dia hidup dalam dunia yang namanya dunia maya, dunia yang tidak kelihatan, tapi bisa menembus layar dan sampai kemana-mana. Repotnya, kalau membuka tayangan-tayangan yang ada di internet, itu adalah tayangan-tayangan yang berupa tayangan-tayangan yang porno. Bapak yang dikasih Tuhan, inilah tantangan di zaman kosmo yang dihadapi. Dan untuk itu
yang negatif diubahkan. Itu maksudnya adalah ketika kita melihat bahwa saya kurang baik di dalam satu hal, kita bisa membenahi di dalam hal itu. Nah, inilah kalau kita melihat dalam dunia sekarang ini, perusahaan-perusahaan menerapkan customer service. Mereka rela ya dikritik, tapi kritik itu dijadikan bahan untuk yang positif, mendengar yang baik. Nah, mari kita lihat bagian berikutnya. Ya, kalau kita berbicara tentang puasa, puasa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya disiplin rohani, dari yang namanya latihan, melatih tubuh kita. Ya, seperti kemarin PA Pak Sadarman ya menyampaikan, seperti orang melakukan gimnasium, melatih dirinya, melatih ototnya, mengendalikan dengan begitu Pak, supaya terbentuk tubuh yang proporsional. Ya, dan inilah salah satu latihan itu adalah puasa. Puasa itu adalah dikatakan mengendalikan atau mengontrol atau melatih diri jasmani kita demi membangun yang tidak kelihatan, yaitu rohaniah kita. Nah, kalau dalam bahasa saudara kita, puasa itu adalah menciptakan manusia yang mutakin. Mutakin ya Mas Slamet ya? Saya nggak tahu bapaknya. Mas Slamet lebih fasih. Nah, apa itu mutakin? Yaitu manusia yang menghindari tindakan atau nafsu-nafsu buruk. Jadi nafsu yang buruk itu dikendalikan supaya tidak dilakukan. Puasa itu menjadi satu disiplin, menjadi satu pola pembinaan rohani yang dilakukan oleh orang-orang zaman PA dan juga zaman-zaman TB. Nah, lalu mari kita melihat bagian berikutnya. Bagaimana dan puasa seperti apa yang dilakukan pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat puasa yang dilakukan pada zaman itu, yaitu ada puasa yang dilakukan seperti Daniel dan Yohanes Pembaptis. Puasa apa itu? Kalau kita melihat Daniel di Daniel 1 ayat 12, yaitu ketika Daniel dan orang-orang ditetapkan untuk makan makanan sisa makanan raja. Ya, makanan raja artinya makanan yang sudah dipersembahkan untuk raja, dan raja pada zaman itu identik dengan ilah karena dia diilahkan, karena dia punya kekuasaan yang besar, karena dia bisa membuat seseorang itu mati atau hidup, dibunuh atau dibiarkan hidup. Itulah yang namanya raja. Tetapi Daniel, dia datang berdoa pada Tuhan dan dia menolak makanan raja itu, meskipun makanannya adalah hojat, meskipun makanannya adalah enak. Daniel bertetapan tidak mau, dia mau menguduskan diri dengan berpuasa sebagian. Dia hanya mau makan sayur-sayuran. Selama 10 hari Daniel makan sayur-sayuran dan dia juga berdoa. Lalu Yohanes Pembaptis juga menerapkan puasa sebagian, yaitu apa? Yohanes Pembaptis dia hanya makan makanan yang berupa belalang dan madu hutan. Nah, kalau kita melihat makanan ini, ya sayur-sayuran atau yang selama ini dikenal dengan pola hidup vegetarian, ternyata vegetarian belakangan ini adalah didapati mereka jauh lebih sehat daripada orang-orang yang memakan daging. Kenapa? Karena serat itu punya daya antioksidan yang tinggi. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat Yohanes Pembaptis makan belalang. Ya, saya selama di Jogja pernah satu kali ke daerah Bantul, ke selatan lagi di daerah Gunung Kidul. Ya, ketika kami mampir di pinggir jalan, ada beberapa kios-kios itu, ada kios yang jual itu makanannya yaitu makanan belalang goreng. Waduh, saya lihat belalangnya ini, saya ini terus terang saya ini gak gila, rasanya geli. Ya, kenapa? Karena gak biasa bagi saya. Padahal makanan ini, belalang ini, ceritanya adalah proteinnya tinggi sekali, sangat bergizi. Tetapi inilah ya kenyataannya yang dimakan oleh Pak Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Dan dia hanya makan belalang, minumnya apa? Madu hutan. Makanan bergizi, minuman yang membangun stamina, bergizi juga. Lalu ada puasa, yaitu puasa pada zaman Esra. Esra waktu itu menerapkan puasa, dia puasa makan dan
bahwa di sana Ezra, di sana dia menangisi bagaimana umat Allah itu melakukan pernikahan dan perkawinan dengan orang-orang yang tidak seiman. Yang jauh lebih dalam dari hal ini adalah apa yang terjadi, yaitu mereka akhirnya bukan hanya menikah dengan orang lain yang bukan orang seiman, akhirnya mereka juga meninggalkan, atau dengan kata lain menduakan Allah. Inilah yang terjadi. Dan Ezra menangisi hal ini dan dia mengajak umat untuk berpuasa. Paulus di kisah 9 ayat 9, yaitu ketika pada waktu itu dia mau menganiaya umat Allah, dia mau menuju ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya begitu kuat, begitu terang. Apa yang terjadi? Cahaya yang terang itu ternyata bukan membuat jalannya untuk menuju ke Damsyik tambah terang, tetapi justru itu menggelapkan mata Saulus, tokoh jihad yang berusaha menghabisi orang-orang Kristen. Dengan cahaya ilahi dia akhirnya buta. Di dalam masa inilah Paulus, dia dikatakan 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum, dan dia akhirnya dilayani sebelum akhirnya dia dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat kuasa Musa, Ezra, dan juga kuasa yang dilakukan oleh Yesus dalam bagian ini. Ada puasa 40 hari 40 malam, tapi ini puasa yang tidak disarankan. Kenapa demikian? Karena ini adalah puasa yang bisa dilakukan hanya oleh kekuatan yang supra ilahi, yang khusus. Musa di dalam Ulangan 9 ayat 9, ketika dia menanti akan datangnya perintah Allah itu, dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum air. Lalu Elia, ketika dia menuju Gunung Horeb, ketika dia dikejar-kejar oleh ratu yang namanya Isabel, dia mau diancam dihukum mati, dia berpuasa minta perlindungan Tuhan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada orang-orang yang khusus. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Orang biasanya hanya akan tahan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum air. Tetapi kalau lewat 3 hari tidak minum air, maka akan dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian. Ini puasa super ekstra yang dilakukan dan tidak disarankan. Mari kita lihat bagian berikutnya, bagaimana bukan hanya dengan pola mengatur konsumsi makanan, lalu puasa dalam aspek sosial. Kita melihat ada yang dinamakan puasa privat, yaitu belajar berpuasa secara pribadi. Nah, apa yang disampaikan Yesus di Matius 6, yaitu bagaimana Yesus menyampaikan untuk orang-orang itu berpuasa, yaitu Yesus tidak melarang orang berpuasa, tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu berpuasa, jangan muramu kamu seperti orang munafik. Nah, kalau kita mau belajar melatih diri kita, jangan kita kalau puasa mukanya dibuat kusut, rambutnya dibuat acak-acakan. Tapi Tuhan mengajarkan, jangan seperti orang-orang, kelompok-kelompok orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka berusaha memamerkan kehidupan rohani mereka. Nah, kalau kita melihat ada puasa yang namanya komunal atau puasa berjamaah. Yoel pasal 2 ayat 16 sampai 18 dikatakan, yaitu ketika Yoel menyerukan supaya ada pertobatan massal dengan doa dan puasa. Di 2 Tawarikh, Yosafat juga menyampaikan hal yang sama. Ketika Yosafat dia melihat orang Israel dikepung oleh 2 bangsa yang besar,
di bagian Nehemia 9 ayat 1. Bagaimana juga ketika Nehemia berpuasa dan juga sambil menyatakan perkabungan atas kehidupan umat Allah pada waktu itu. Esther di pasal 4 kita melihat yaitu bagaimana dia juga berpuasa dan dia mengajak orang-orang untuk berpuasa ketika dia akan menghadap raja, karena umat Allah saat itu sedang difitnah dan umat Allah akan dihabisi. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, umat Allah akhirnya diselamatkan. Dan Haman yang melakukan fitnah itu, apa yang terjadi? Akhirnya justru Haman yang akhirnya dia dihukum oleh raja. Allah menyatakan kebenarannya. Kita melihat bagaimana orang-orang Niniwe ketika waktu Yunus berkhotbah di sana, Niniwe yang harusnya akan dihukum oleh Allah, tetapi Yunus yang diutus yang tadinya membelot akhirnya tetap dia memberitakan di sana. Umat Allah yang harusnya dihukum oleh Allah itu, mereka mendengar berita itu, mereka mendengar berita kebenaran, dan mereka harus bertobat kembali kepada Allah. Orang-orang Niniwe mereka berdoa dan berpuasa meresponi khotbahnya Yunus. Apa yang terjadi? Niniwe tidak jadi ditunggang balikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puasa bukan untuk merubah sikap atau pendirian Allah. Puasa itu adalah bagaimana kita melatih diri kita, bagaimana kita semakin mendekat kepada Allah. Lalu apa yang bisa menjadi kegunaan kalau kita berpuasa? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah kondisi kehidupan yang seperti ini, puasa memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, puasa itu bisa menguatkan doa. Yaitu ketika ada kasus mau mengusir setan dan tidak mampu, lalu dikatakan firman Tuhan, jenis yang seperti ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Puasa untuk mendukung satu doa. Puasa juga dipakai untuk mencari pimpinan Tuhan. Yosafat tadi buktinya. Puasa juga dipakai untuk mengungkapkan kesedihan. Bagaimana ketika Daud, raja, sebelum Daud menjadi raja, Raja Saul pada waktu itu dia terbunuh oleh orang Filistin dalam peperangan. Dan Daud yang sebenarnya dikejar-kejar oleh sang raja, dia bukan bertepuk tangan melihat orang yang selama ini membenci dia, melihat orang yang selama ini berusaha membunuh dia. Daud justru ketika menyaksikan akan kondisi sang raja yang sudah tewas, apa yang terjadi? Daud justru berdoa, dia justru mengungkapkan kesedihannya dengan berpuasa. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat dalam kasus Yosafat tadi, puasa juga bukan hanya menguatkan doa atau mencari pimpinan Tuhan, tetapi juga menjadi satu sarana untuk memohon perlindungan daripada Allah. Kita juga melihat bagaimana puasa ini menjadi sarana untuk menyatakan pertobatan. Karena puasa itu adalah dilanjutkan di bagian bawah, merupakan sarana untuk menjadikan kita belajar untuk rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam kondisi yang normal, kita dalam kondisi yang gagah, kita yang kuat, kita bisa mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kalau kita kondisi kita lemah, bukan karena kita lemah hanya sekedar tidak makan, tetapi kita berusaha melatih diri kita. Kita lemah karena kita berpuasa, kita lemah karena kita mengandalkan Tuhan. Justru ada Tuhan yang kuat, yang menopang dan menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita turun tangan, kalau kita mengambil alih sesuatu dan kita merasa kita bisa, maka Allah akan angkat tangan. Tetapi sebaliknya, kalau kita angkat tangan dan kita menyerah kepada Allah, maka Allah dia akan turun tangan bertindak di dalam kehidupan dan pergumulan kita yang begitu sulit. Ahab yang tadinya akan dihukum oleh Allah, dia merendahkan diri. Orang Niniwe akan dihukum, mereka berpuasa merendahkan diri. Tuhan
mempersiapkan pelayanan. Bapak pilih kesimpulan, saya ingin mengajak kita untuk melihat gambar slide di depan ketika gambar Yesus dicobai di bagian depan sekali. Bisa minta tolong? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berpuasa di bagian agak atas, satunya lagi, ketika Yesus berpuasa dikatakan ditegaskan orang menjadi lapar, dan ini juga dialami oleh Yesus. Dan ketika orang menjadi lapar, dia capek, letih, dan beberapa hari, maka apa yang terjadi? Dia bisa melihat bahwa benda-benda yang ada di depannya itu bisa digambarkan seperti terhalusinasi, seperti roti. Ya, ketika saya di saat waktu masih belajar untuk menyelesaikan S1, itu biasanya saya pernah bawa alat peraga, 2 batu yang ditumpuk, dan ketika ditumpuk itu seperti roti. Ya, seperti roti. Jadi dia ditumpuk, dan itulah benda-benda seperti itu dia dapatkan dari Israel. Dan di padang gurun Israel kadang-kadang ada batu yang saling bertumpuk, dan orang kalau sudah letih, orang sudah capek, dia bisa melihat, wah, roti itu batu itu kok seperti roti. Inilah yang dipakai oleh iblis. Iblis tahu yang menjadi titik lemah. Ketika Yesus juga sudah mulai melemah karena lapar, pikirnya iblis, Yesus pasti jatuh. Dan iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu. Batu-batu yang kalau ditumpuk itu kelihatan yang berserakan itu seperti roti. Dikatakan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu. Ketika Yesus berdoa dan berpuasa, hikmat Yesus, kekuatan Yesus bertambah. Tubuh fisik boleh melemah, perut boleh menjadi lapar, tetapi hikmat itu justru semakin bertambah. Inilah yang juga mungkin bisa menjadi bagian yang bisa kita lakukan bersama-sama, yang bisa kita hidupkan di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang yang bernama Cornelius Plantinga mengatakan demikian, saya kutip, keinginan untuk memuaskan diri merupakan musuh yang membuat kita mempunyai sikap hidup yang tidak berterima kasih. Sedangkan mendisiplin diri biasanya merupakan teman yang mendorong kita hidup dengan sikap bersyukur. Itulah sebabnya kerakusan adalah dosa yang mematikan. Perut yang terlalu syarat dengan makanan dan rahang yang bekerja melalui batas akan menyita rasa lapar dan haus kita akan hal-hal rohani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk mengalahkan seseorang atau membuat seseorang loyo itu caranya gampang. Yaitu kalau seseorang dibuat kenyang, saat kenyang-kenyangin, ya orang biasanya akan lapar. Makanya ada guyonan setelah makan ya, wah, habis makan rasanya ngantuk, pengen turu rasanya. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana kalau kita lihat ular itu kalau ada ular piton habis menerkam kambing atau rusa, apa yang terjadi? Ular itu tidak berdaya lagi. Ini juga menjadi kecenderungan bagi manusia. Manusia jika hidup dalam kondisi yang dipuaskan, yang begitu melimpah ruah, yang semuanya ada, kecenderungan kita adalah kita cenderung melihat yang fisik, melihat kekuatan kita. Nah, mari saya ingin mengajak kita kembali ke dalam bagian, yaitu masuk ke bagian bagaimana di era konsumerisme, puasa di era konsumerisme. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puasa di era konsumerisme, bagaimana konsumerisme itu? Mari kita lihat gambar berikutnya. Konsumerisme adalah digambarkan satu paham, satu prinsip hidup, yaitu yang memuja hidup untuk terus hidup sebagai konsumen, untuk membeli, gemar belanja, gemar memiliki segala sesuatu. Ya, dalam bahasa sederhana, konsumerisme adalah gemar berbelanja barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, ini cirinya. Kalau nggak belanja, dia bisa sakit. Sakitnya karena nggak belanja. Nah, bahayanya orang yang memuja konsumerisme ini, ya dia ini menjadi pecandu dari satu produk. Nek Syahrini itu pakai bulu mata apa ya?
layak-layakkan dijual kembali. Tapi dia tidak menggunakan barang itu, tetapi demi untuk kepuasan diri. Nah, mari kita lihat untuk ciri-ciri konsumerisme berikutnya. Mari kita lihat bagian berikutnya. Nah, Pak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita lihat, mari kita cek diri kita, saya dan kita semua. Kalau orang ingin membeli barang hanya karena iming-iming dan hadiah bonus, ini juga menjadi indikasi ya, hati-hati. Kita nggak perlu, tapi tiba-tiba, wah, ini katanya Pak Selamat itu kalau jalan-jalan ada yang namanya sale 50%, sale 70% ya, sale diskon. Wah, nah ini ya, kita perlu nggak? Nah, kita nggak perlu, tapi kita mau beli. Nah, hati-hati, ini ada gejala ini. Kita membeli karena apa? Bungkusnya menarik, karena kemasannya kok bagus. Nah, ini juga jadi tanda-tanda. Membeli karena iklan. Si iklan siapa? Wah, si iklan, waduh lagi bintang film Afgan atau siapa? Nah, membeli dengan apa? Dengan tujuan untuk penampilan diri dan gengsi. Itu tadi. Nek saya nggak punya, saya dianggap nggak gaul, saya nggak bisa update. Nah, itu katanya. Membeli demi status sosial. Membeli, nah ini atas pertimbangan harga, bukan harganya murah, tapi yang penting harganya larang. Nah, gengsi kan? Jadi kalau dilihat sepatu harganya berapa? Wah, sepatu itu harganya sudah sekian juta. Jadi kalau harganya murah, ya nggak bangga. Jadi nanti tanya, wah, aku baru beli sepatu harganya sekian juta. Aku baru beli jas harganya sekian juta. Ini hati-hati. Ini menjadi ciri-ciri yang sedang terbawa oleh arus konsumerisme. Dan inilah realitas yang terjadi di sekitar kita. Dan saya pun dan kita semua bisa terjebak kepada apa yang terjadi di sana. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di zaman ini? Mari kita bersama-sama kita belajar. Mari, kalau firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, mari kita lihat bagaimana kaitan puasa di era konsumerisme ini. Saya membahasakan demikian. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saya bahasakan dengan bahasa populer saat ini. Manusia hidup bukan dari apa? Dari makanan saja. Kita bisa makan sepuasnya, tapi bukan itu tujuannya. Manusia hidup bukan dari fashion saja, tetapi apa? Dari sesuatu yang jauh lebih dari itu, yang lebih berharga. Manusia hidup bukan karena penampilan, gengsi dan pengakuan. Manusia hidup bukan karena harta saja, tetapi dikatakan kalau kita kembali ke ayat yang keempat, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pada kesempatan sore ini, saya rindu kita semua untuk terus belajar bagaimana kita melatih diri kita. Kita melatih kehidupan rohani kita. Mari kita belajar untuk mengendalikan, mengontrol. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh keinginan kita, tetapi kita belajar meneladani Kristus. Justru kita di dalam Tuhan, Roh Tuhan menolong kita untuk mengontrol keinginan kita. Inilah yang dinamakan berpuasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, puasa juga bukan hanya untuk mengendalikan diri kita, tetapi puasa juga menjadi sarana untuk memberkati orang lain. Satu pelayanan yaitu pelayanan gereja Persekutuan Komunitas Kristen di Bekasi di daerah Dirgantara di Bekasi. Di sana adalah persekutuan yang jemaatnya kalangan ekonominya cenderung menengah ke bawah. Tetapi mereka bisa membiayai dan mendukung banyak misionaris ke luar negeri. Mereka membina banyak anak kecil. Tadinya mereka hidup di sekitar tempat pembuangan sampah akhir. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka punya visi ingin mengembangkan pelayanan sekolah minggu dan pelayanan misi, mereka tidak punya dana yang besar. Yang mereka lakukan adalah mereka belajar berpuasa. Bagaimana cara mereka berpuasa? Ketika mereka sehari makan ayam 3 kali, ya mereka puasa, oke, saya makan ayamnya, berarti sehari 1 kali saja.
Dengan dana itu, lebih 20 misionaris dibiayai di berbagai belahan dunia untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan gereja ini akhirnya berkembang dan berkembang begitu besar. Mereka tidak perlu mengeluarkan dana tambahan, tetapi dengan berpuasa, jemaat itu mereka melatih rohani mereka bertumbuh, dan mereka juga bisa berbagi pekerjaan Tuhan, bisa didukung sampai kemana-mana. Saya rindu supaya menjadi kehidupan jemaat Tuhan dan teladan Kristus bisa kita lakukan bersama-sama. Dan puji Tuhan, kalau untuk mulai ke depan ini ada beberapa komisi yang sudah mulai menerapkan puasa melatih diri. Mari kita mulai melatih diri kita. Yang penting niatnya bukan makan tidak makannya, tapi kita belajar berpuasa dan berdoa. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Tuhan akan menyatakan banyak hal, dan kita akan lebih peka, akan mendengar suara Tuhan ketika kita lebih mendekatkan diri dan merendahkan diri kepadanya dengan berpuasa dan berdoa. Mari kita berdoa. Mohon untuk Bapak Pendeta Muda Sadarman untuk menaikkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk isi hati-Mu yang telah sampai kepada kami, dan biarlah sungguh setiap kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh senantiasa kami juga melatih diri kami dalam disiplin rohani untuk berpuasa. Kami senantiasa hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu, dan Kau Allah yang kudus menolong memberkati di dalam hidup dan pelayanannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.